Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai dampak tata letak pabrik terhadap kebersihan di pabrik makanan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Kafi Badawi selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 8. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada yaitu saya sendiri Muhammad Kafi Badawi, yang kedua ada Riki Wahyu Kustianto, yang ketiga ada Ferdi Dwi Cahyono, yang keempat ada Muhammad Aryansyah, yang kelima ada Teddy Akbar, yang keenam ada Ahmad Maulana, dan yang terakhir ada Rian Wahyu Hidayat. Next. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama ada kata pengantar, yang kedua ada tata letak lahan pabrik dan parameter luar, yang ketiga ada tata letak bangunan pabrik luar, yang keempat ada persyaratan tata letak bangunan interior umum, yang kelima ada tata letak manufaktur, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Baik, untuk mempersingkat jalannya waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Maul, dipersilahkan. Baik, oke. Kata pengantar. Salah satu komponen terpenting dalam memproduksi produk makanan yang aman dimulai dari awal desain konstruksi pabrik atau tata letak pabrik. Penataan pabrik yang buruk akan merusak keamanan dan produktivitas produk yang menciptakan potensi kontaminasi produk dan masalah keamanan produk jangka panjang. Pabrik yang ditata dengan baik akan meminimalkan kontaminasi dari hewan pengerat, serangga, dan burung, mikroorganisme, dan individu yang ingin dengan sengaja mencemari produk makanan karena alasan kriminal. Pabrik yang ditata dengan baik memfasilitasi pergerakan material melalui pabrik dengan cara yang paling higienis dan biasanya menghasilkan lebih sedikit frustrasi operator. Ini mengarah pada perasaan sejahtera dan pada akhirnya produktivitas dan kualitas yang lebih besar. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin bisa di next slide-nya. Untuk materi tata letak lahan pabrik dan parameter luar akan disampaikan oleh Saudari Ari. Kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tata letak lahan pabrik dan perimeter luar. Perimeter luar pabrik harus direncanakan untuk memiliki sistem penghalang, yaitu pagar, untuk mengontrol akses fisik di sekitar seluruh perimeter properti. Selain itu, sistem kontrol perimeter fisik ini akan digunakan untuk mengatur perimeter luar kontrol hewan pengerat. Penghalang perimeter luar harus dirancang sedemikian rupa untuk menyalurkan lalu lintas dan pengunjung ke satu titik masuk yang dipantau untuk alasan keamanan. Bergantung pada lokasi pabrik, stasiun penjaga keamanan mungkin diperlukan di titik masuk ke lahan pabrik. Selain itu, kamera pengintai properti tanaman harus dipertimbangkan untuk alasan keamanan. Baik, terima kasih. Next slide. Mungkin bisa dilanjutkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ferdi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang tata letak bangunan pabrik luar. Bangunan pabrik harus diorientasikan sehingga angin yang ada tidak bertiup langsung ke area produksi dan penerimaan bahan baku. Bangunan pabrik harus diposisikan sedemikian rupa sehingga angin yang bertiup menempa tempat parkir pengunjung dan sisi administrasi bangunan. Tidak boleh ada semak atau pohon besar di atas atau di dekat kurang dari 9,14 hingga 2,19
meter atau 30 hingga 40 kaki bagian luar tanaman untuk mencegah serangga, hewan pengerat, dan burung, serta akses mudah ke atap bangunan. Next. Di sini ada contoh gambar langkah-langkah pemeriksaan untuk mencegah masuknya hama melalui fondasi dinding tirai minimal 600 mm di bawah permukaan tanah dengan bagian bawah diputar keluar sejauh 300 mm. Mencegah atau mengurangi masuknya hewan pengerat yang menggali. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi mengenai persyaratan tata letak bangunan interior umum akan disampaikan oleh Saudari Riki. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Persyaratan tata letak bangunan interior umum. Pabrik dan bangunan harus memiliki ukuran dan konstruksi yang memadai untuk memfasilitasi semua peralatan dan operasi pemeliharaan dan sanitasi yang terkait dengan peralatan dan operasi pemrosesan makanan. Ketika mempertimbangkan ruang yang dibutuhkan untuk peralatan, sangat penting untuk mempertimbangkan ruang yang memadai untuk operasi pemeliharaan, pembersihan, dan operator, dan untuk bahan dan persediaan. Tata letak dan desain pabrik harus sedemikian rupa sehingga bahan baku terisolasi secara lingkungan dari lingkungan pencampuran, pemrosesan dan penyimpanan produk jadi. Ini sangat penting di mana bahan baku diketahui memiliki resiko dari sudut pandang kontaminasi mikrobiologis. Dalam hal ini, peluang kontaminasi silang mikrobiologis harus diminimalkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Next. Selanjutnya untuk tata letak manufaktur akan disampaikan oleh Saudari Rian. Kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Tata letak manufaktur. Ketika mempertimbangkan ruang yang dibutuhkan untuk peralatan sangat penting. Untuk mempertimbangkan ruang yang memadai untuk operasi pemeliharaan, operasi pembersihan, operator, dan untuk bahan dan persediaan. Sebagai aturan standar harus ada setidaknya 0,91 meter atau 36 inci di sekitar semua peralatan. Dengan bagian yang lebih besar dari peralatan yang memerlukan persediaan dan persyaratan pemeliharaan yang besar antara 1,524 meter dan 1,829 meter atau 60 dan 72 inci. Bagian dalam lingkungan manufaktur harus ditata untuk menampung perangkap lampu serangga, sistem penggambutan, dan sistem pemanas yang memungkinkan pemusnahan serangga yang memadai. Selain itu, perlu direncanakan ruang pemusnahan fisik serangga dengan bahan masuk seperti ventilator, aspirator, calo, dan shifter. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Next. Ya, untuk materi terakhir yaitu berupa kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Teddy, saya persilahkan. Baik, untuk kesimpulan bisa ditarik dari seluruh penjelasan dari slide pertama sampai akhir bahwa banyak perusahaan sekarang menerapkan analisis bahaya dan evaluasi penilaian risiko titik kontrol krisis atau HACCP untuk proses perencanaan dan tata letak. Proses ini akan memungkinkan identifikasi bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang dapat dihilangkan atau diminimalkan dengan tata letak dan prinsip desain pabrik yang higienis. Tim penilaian risiko HACCP mencakup banyak ahli lintas fungsi untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi. Mungkin itu untuk kesimpulan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih
atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.